Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu metode analisis data kualitatif yang sangat menarik, yaitu teknik analisis data metode fenomenologi. Ya, sekarang saya sedang berada di salah satu landmark terkenal di kota Ternate, sebuah tempat yang penuh sejarah dan keindahan. Sama seperti bagaimana kita memahami sejarah dan budaya suatu tempat. Dalam penelitian fenomenologi, kita juga berusaha memahami pengalaman manusia secara mendalam. Yuk kita mulai. Fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami bagaimana individu mengalami dunia mereka secara subjektif. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk menggali esensi pengalaman manusia melalui pemahaman mendalam tentang makna pengalaman tersebut sebagai subjek penelitian. Nah, tujuan penelitian fenomenologi, tujuan utamanya menyaring esensi pengalaman subjektif seseorang dan bagaimana mereka memberi makna terhadap pengalaman-pengalaman tersebut. Contoh penelitian fenomenologi bisa digunakan untuk memahami bagaimana seseorang yang mengalami trauma peristiwa tertentu, misalnya kecelakaan, mengartikan pengalaman tersebut dalam kehidupan mereka. Proses pengumpulan data. Analisis data fenomenologi berawal dari proses pengumpulan data yang biasanya dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Wawancara mendalam. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman individu. Penelitian ini melakukan wawancara terbuka, mendengarkan cerita peserta, dan memberi ruang bagi peserta untuk mengungkapkan pengalaman mereka secara bebas. Yang kedua, ada observasi. Dalam beberapa kasus, pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi juga dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih kaya. Yang ketiga, ada dokumentasi. Catatan, jurnal, atau karya tulis lain yang berkaitan dengan pengalaman subjek juga bisa digunakan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut. Selanjutnya, tahapan analisis dalam data fenomenologi. Analisis data fenomenologi terdiri dari beberapa tahapan penting yang mendalam dan sistematis untuk memahami pengalaman subjek secara lebih jelas. Yang pertama ada bracketing. Bracketing adalah langkah pertama dalam analisis data fenomenologi di mana penelitian menyisakan atau menghentikan pandangan pribadi dan asumsi yang ada untuk melihat pengalaman peserta secara murni dan tanpa bias. Tujuannya agar peneliti tidak dipengaruhi oleh pengetahuan atau prasangka yang ada sebelumnya tentang fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha untuk melihat dan memahami pengalaman subjektif dari perspektif yang benar-benar baru. Contohnya, jika peneliti melakukan studi tentang pengalaman mahasiswa dalam belajar daring, mereka harus mengesampingkan pengalaman mereka sendiri dalam belajar daring untuk memahami pengalaman mahasiswa tersebut dengan lebih objektif. Yang kedua, ada reduksi fenomenologis. Definisinya, proses ini mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam dengan menyaring elemen-elemen yang kurang relevan dan fokus pada pengalaman inti yang dialami oleh subjektif. Proses setelah mengumpulkan data, peneliti akan melakukan horizontalisation yang berarti memperlakukan semua data yang dikumpulkan secara setara pada awalnya, tanpa memberikan prioritas pada bagian tertentu. Selanjutnya, data akan di-sharing untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan atau elemen-elemen yang relevan yang berkaitan langsung dengan pengalaman inti yang ingin dipahami.
Proses ini membantu untuk mengidentifikasi makna esensial dari pengalaman yang diteliti. Contoh dalam studi tentang pengalaman orang tua yang mengasuh anak dengan kebutuhan khusus. Peneliti akan mencari pertanyaan yang menunjukkan tantangan utama yang dirasakan orang tua dan tidak fokus pada detail-detail yang tidak relevan. Selanjutnya ada pengidentifikasian tema dan kategori. Definisinya, pada tahap ini peneliti mengidentifikasi tema atau kategori yang muncul dari data yang telah di-sharing. Proses peneliti akan mencari pola atau hubungan antara pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian mengelompokkan pengalaman serupa dalam kategori tertentu yang memiliki kesamaan. Tujuannya menggali esensi pengalaman yang lebih mendalam dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tema atau makna yang sama. Contohnya, misalnya dalam penelitian tentang pengalaman pasien dalam mengalami pengobatan kanker, tema yang muncul bisa berupa perasaan ketidakpastian, perubahan dalam hubungan keluarga, atau harapan untuk pemulihan. Yang keempat ada deskripsi esensial. Deskripsi esensial adalah tahap terakhir di mana peneliti menggambarkan makna mendalam dari pengalaman peserta. Tujuannya menyusun gambaran yang menggambarkan esensi dari pengalaman subjek penelitian. Berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi, deskripsi ini membantu memberikan pemahaman tentang bagaimana pengalaman tersebut mengaruhi perspektif dan hidup individu. Contohnya, peneliti bisa menggambarkan pengalaman pasien kanker yang penuh dengan rasa takut dan kecemasan, tetapi juga diiringi dengan perasaan optimis dan dukungan keluarga. Selanjutnya ada penyusunan laporan atau hasil penelitian. Setelah proses analisis selesai, peneliti menyusun laporan yang menggambarkan hasil temuan dari penelitian. Laporan ini berisi narasi deskriptif yang menggambarkan pengalaman subjek dengan cara yang sistematis dengan memperhatikan tema-tema yang ditemukan. Refleksi penelitian. Penelitian juga dapat menyatakan refleksi tentang bagaimana pengalaman mereka dalam melakukan penelitian memengaruhi proses analisis yang dilakukan. Selanjutnya ada contoh aplikasi dalam penelitian fenomenologi. Misalnya, jika peneliti melakukan penelitian tentang pengalaman seorang guru dalam mengajar menggunakan teknologi, mereka akan mencari tema-tema seperti tantangan teknis, perasaan isolasi, atau kreativitas dalam pengajaran. Peneliti kemudian akan mengemukakan bagaimana pengalaman ini membentuk pandangan guru terhadap teknologi dalam pendidikan. Kesimpulannya, fenomenologi adalah pendekatan yang kuat untuk memahami pengalaman manusia secara mendalam melalui langkah-langkah seperti bracketing, reduksi fenomenologis, identifikasi tema, dan deskripsi esensial. Peneliti dapat memberikan wawasan yang kaya tentang makna dan pengalaman subjektif individu. Teknik ini, analisis metodologi, memberikan pemahaman tentang dunia pengalaman manusia yang tidak bisa dicapai dengan metode penelitian. Baik, itu saja penjelasan saya tentang materi teknik analisis metode fenomenologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.